Bab 1447. Perampokan. Warrior yang tidak tinggal lama di Desa Roh, dan dia bersama Wiryomo, kepala Desa Roh. Yaitu, lelaki tua berjanggut itu. Ucapkan selamat tinggal pada Kelvin Mo, warrior yang langsung meninggalkan Desa Roh, dan melanjutkan. Setelah masalah wanita misterius itu diselesaikan, dirinya harus mengatakan bahwa warrior yang merasa sedikit lebih santai. Karena tidak perlu khawatir tentang seseorang yang mengikuti sepanjang waktu. Namun, pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul di bahunya lagi. Masih tangan itu. Tubuh warrior yang menegang, dan dalam sekejap, dia tersenyum kecut. "Nona Emi, apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan?" Dari mulut Wiryomo, dia mengetahui bahwa nama wanita misterius itu adalah Emi. Tangan Emi bergerak ke belakang punggung warrior yang dan mulai menulis. "Terima kasih." Dua kata. Melihat pihak lain hanya sebagai ucapan terima kasih, warrior yang merasa lega, dia memang sedikit takut pihak lain akan memintanya melakukan sesuatu yang sulit lagi. Tapi untungnya, dia lebih banyak berpikir. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil, dan aku juga menerima hartamu, jadi tidak perlu berterima kasih, kita seri." Setelah itu, warrior yang pergi. Pada saat ini, tangan Emi mulai bergerak di belakang punggungnya. Kali ini, dirinya menulis 3 kata, "Aku menunggumu." Warrior yang tercengang. Menunggu dirinya sendiri. Apa artinya? Warrior yang hendak bertanya, tetapi tangan Emi tiba-tiba mengendur. Warrior yang tidak bertanya karena dia tahu bahwa pihak lain sudah pergi. Menunggu dirinya sendiri. Warrior yang bingung, apa yang dia tunggu? Apakah melihat dirinya sendiri? Warrior yang menggelengkan kepalanya, menyangkal ide ini. Jika dulu, itu sangat mungkin. Lagi pula, dia merasa bahwa dia cukup baik, tetapi sekarang, karena umurnya yang panjang, dia memiliki uban, tidak hanya uban, tetapi juga jauh lebih tua. Bagaimana mungkin pihak lain seperti dia? Tapi itu tidak mungkin untuk dikatakan. Nasib, siapa yang tahu? Merasa baik tentang diri sendiri. Warrior yang melanjutkan dengan narsisme. Dia tidak memikirkan arti kata-kata Emi barusan, karena jika dia tidak bisa kembali dari hutan gelap, itu akan sia-sia. Prioritas sekarang adalah pergi ke hutan gelap dan mendapatkan air mata kehidupan. Jika tidak, semuanya adalah awan. Setelah berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, warrior yang tiba-tiba berhenti karena merasa ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, dia seharusnya pergi ke hutan gelap saat ini, tetapi, apalagi hutan, dia bahkan tidak melihat pohon. Setelah ragu-ragu, warrior yang memanggil Blackie. Alasan mengapa tidak disebut ular sanca kaisar kuno karena telah dikurung selama ribuan tahun, hutan gelap, belum pernah mendengarnya. "Hutan gelap, di mana?" tanya warrior yang sambil menatap Blackie di depannya. Tanpa ragu-ragu, Blackie berbalik dan menunjuk ke kejauhan. Tempat itu persis dengan arah yang telah dilalui warrior yang. Dia tidak salah. "Lalu kenapa kita sudah pergi begitu lama dan belum juga sampai?" tanya warrior yang. Yang dia takutkan adalah tersesat. "Tuhan, tersesat di tempat ini akan berakibat fatal." Blackie menggelengkan kepalanya, lalu mengayunkan cakarnya. Setelah waktu yang lama, warrior yang mengerti apa yang dimaksud Blackie. Ia tidak tahu persis lokasi hutan gelap, ia hanya mendengarnya, dan hanya mengetahui arah umum. Arah umum ini adalah arah yang ditunjuknya, dan juga di mana warrior yang berada. Berjalan dalam arah ini. Berdiri diam,
warrior yang ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu melanjutkan. Karena arah yang diberikan Wiryo Mo padanya juga arah ini, jadi itu harus benar. Jika itu benar, lanjutkan. Setelah meninggalkan desa roh, penghalang kabut itu muncul kembali. Dia telah bertanya kepada Wiryo Mo sebelumnya mengapa ada penghalang kabut ini, dan pihak lain tidak tahu. Dia baru saja mengatakan bahwa dulu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada banyak penghalang kabut, dan sumber penghalang kabut adalah Sungai Huangquan di sana. Karena itu, dia tidak tahu asal-usul penghalang kabut ini. Alasan mengapa tidak ada penghalang kabut di desa roh adalah karena klan spiritual mereka mengatur formasi di desa untuk memblokir penghalang kabut itu. Sungai Huangquan. Sebenarnya warrior yang sangat penasaran dengan tempat ini, ada apa di seberang Sungai Huangquan. Itu membuat orang-orang itu sangat cemburu. Dia tidak tahu kekuatan Wiryo Mo, tetapi lawannya pasti lebih kuat darinya. Jika tidak, dia tidak akan ditahan oleh lawan sebelum dia bisa bereaksi. Meskipun pada saat itu menjadi alasan mengapa musuh meremehkan musuh dan menyerang musuh, tetapi ini cukup untuk membuktikan kekuatan musuh. Dan dengan kekuatan Kelvin Mo, dia sangat takut dengan tempat itu. Dan pria paruh baya yang memberinya segel naga, kekuatan pihak lain harus sangat kuat, tetapi pihak lain masih mati. Apa sebenarnya yang ada? Warrior yang sangat ingin tahu, tetapi rasa ingin tahu berubah menjadi rasa penasaran. Dia tidak pernah berpikir untuk masuk dan melihatnya, dia tidak ingin mati. Namun, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa setelah kekuatan kuat di masa depan, dia dapat datang ke sini untuk berjalan-jalan, terutama sisi Sungai Huangquan, yang dapat dikunjungi sepenuhnya. Tentu saja setelah kekuatan kuat, misalnya mencapai dewa. Jika dia mencapai para dewa, maka seharusnya tidak ada banyak bahaya di sini. Bum bum bum. Pada saat ini, ada beberapa suara keras di kejauhan, dan setelah beberapa saat, suara keras itu terus meledak dari kejauhan seperti guntur. Warrior yang terkejut, bisakah seseorang datang ke sini? Pada saat ini, wajah warrior yang sedikit berubah, karena suara itu datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di lapangan, warrior yang gemetar dan menghilang di tempat. Dalam kegelapan, warrior yang menatap ke kejauhan, di bawah tatapan warrior yang penghalang kabut di kejauhan tiba-tiba diguncang oleh kekuatan yang kuat, dan dengan erat, satu orang dan satu binatang muncul di depan warrior yang. Monster siluman sangat besar, berwajah sapi, hanya 2 kaki, berdiri, ditutupi dengan perisai sisik, dan di tangannya ada palu hitam besar. Membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Dan orang yang bertarung melawan monster siluman adalah seorang pria. Pria ini juga sangat besar. Meskipun dia terlihat sedikit muda, beratnya setidaknya 300 pon. Dia terlihat sangat kokoh. Mengenakan tongkat panjang hitam seukuran kepalan tangan, setiap saat tongkat panjang bertabrakan dengan palu hitam monster siluman, akan ada suara keras. Yang mengejutkan warrior yang adalah bahwa pria ini setara dengan monster siluman. Siapa orang ini? Mata warrior yang jatuh pada pria gemuk itu, dia sangat penasaran dengannya. Tidak mudah bagi seorang manusia untuk datang ke sini. Di udara, 1 orang dan 1 binatang masih bertarung. Setelah bertarung beberapa saat, monster siluman tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah. Kemudian, tirai cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari seluruh tubuhnya. Begitu tirai cahaya muncul, dia pergi menyusut, dan kemudian menutupi dirinya seperti jaring. Ketika jaring cahaya ini muncul, kekuatan monster siluman langsung melonjak,
dan kapak langsung menebas pria gemuk itu ribuan kaki. Warrior yang sedikit terkejut, tapi dia lega dalam sekejap. Monster siluman ini pada dasarnya memiliki kekuatan gaib bawaan mereka sendiri, termasuk Blacky. Namun, kekuatan gaib bawaan seperti itu semuanya terbatas. Monster siluman jelas-jelas diprovokasi oleh pria gendut itu, dan langsung menggunakan jurus besarnya sendiri. Warrior yang memandang pria gemuk di kejauhan. Kekuatan pukulan tadi jelas terlalu menakutkan. Pada saat ini, seluruh tubuh pria gemuk itu masih bergetar hebat, dan itu terlihat agak spektakuler. Di sudut mulutnya, ada semburat merah, jelas dia terluka oleh pukulan habis-habisan dari monster siluman tadi. Pria itu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap monster siluman di kejauhan. "Ayo, terus bertarung denganmu, Kakeksi, dan aku selama 300 putaran." Suara itu jatuh, dan tubuhnya bergerak, dan menembak ke arah monster siluman. Ketika dia sampai di puncak monster siluman dengan jarak 10 meter, dia memegang tongkat di kedua tangan dan membantingnya. Di kejauhan, monster siluman melontarkan tatapan cemberut di matanya, meraung marah, dan kemudian mengangkat palu di tangannya untuk memenuhi tongkat pria itu. Peng! Sebuah ledakan terdengar, dan pria dan binatang itu langsung terpisah di udara. Pria itu mundur beberapa ratus meter, sementara monster siluman mundur kurang dari 100 meter. Tapi segera, pria gemuk itu bergegas lagi. Dalam kegelapan, warrior yang menjadi semakin ketakutan, karena kekuatan pria itu di luar imajinasinya. Kekuatan monster siluman ini lebih kuat dari Blacky, mereka jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa monster siluman hanya lebih lemah dari Kaisar Piton. Namun, orang ini mampu melawan-lawan, dan orang ini hanya setengah dewa lanjutan. Adalah manusia setengah dewa lanjutan. Bukan dewa. Mungkinkah ini jenius dari 3 besar peringkat naga? Warrior yang sedikit penasaran. Di lapangan, meskipun pria gendut itu tidak takut mati, dia bergegas lagi dan lagi, tetapi, tanpa daya, kekuatan monster siluman lebih kuat darinya, sehingga dia dibombardir lagi dan lagi. Di akhirnya, warrior yang menemukan bahwa seluruh lengannya gemetar hebat. Tak perlu dikatakan, tangannya pasti tidak sadarkan diri. Kekuatan monster siluman, dalam keadaan normal, tidak bisa dilawan oleh manusia sama sekali. Pria gendut ini sangat kuat untuk bisa melawan monster siluman seperti ini. Setelah pria gendut itu diterbangkan, dia tidak terburu-buru, karena monster siluman menyerbu langsung ke arahnya, dan selanjutnya, pria gemuk itu terus dipukuli secara pasif. Di bawah serangan gila monster siluman, tubuh pria gemuk itu bergetar hebat dan hebat, seolah-olah dia bisa membuang minyak. Dirinya harus mengatakan bahwa pria gemuk itu masih sedikit sengsara saat ini. Dia benar-benar dihancurkan dan dipukuli oleh monster siluman, tetapi dia tidak lemah. Meskipun dia dihancurkan dan dipukuli, dia hampir tidak bisa melawan. Namun, hanya masalah waktu sebelum kalah. Setelah sekitar 20 napas, pria gemuk itu terlempar ribuan meter jauhnya dengan suara keras. Di udara, darah menyembur dari mulutnya. Warrior yang sedang menonton, menggelengkan kepalanya. Terus menyemprot, diperkirakan itu akan selesai. Pada saat ini, pria gemuk itu tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata, "Bung, jangan sembunyikan. Keluar dan bantu aku, dan aku akan mengingatmu seumur hidupku." Warrior yang tercengang, orang ini menemukan dirinya. Segera, warrior yang menemukan bahwa pihak lain seharusnya baru saja menemukan seseorang, tetapi tidak tahu lokasinya.
Pada saat ini, pria gemuk itu terlempar lagi, dan di udara, pria gemuk itu tiba-tiba berteriak, 1 juta batu kristal suci, tolong aku sekali, beri aku 1 juta batu kristal suci. Kelopak mata warrior yang berkedut, sangat sedikit. Segera, pria gemuk itu meledak lagi. 2 juta batu kristal suci. Pria gemuk itu berteriak di udara, bung, 2 juta batu kristal suci, tolong. Sesaat hening di lapangan, dan tiba-tiba terdengar suara di lapangan, 5 juta batu kristal suci. Warrior yang berbicara secara alami. Mendengar kata-kata warrior yang, pria gemuk di udara membeku, lalu tersenyum pahit, kamu memanfaatkan api. Bersambung.